Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa bersama. Kami datang padamu saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan baik dalam hidup kami. Saat ini kami diberi kesempatan untuk kami mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami. Kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini, Mefiboset yang terluka. 2 Samuel 9 ayat 8 menulis, "Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah Mefiboset? Dia adalah cucu Raja Saul, putra Yonatan, saudara Daud. Masa kecil Mefiboset dihabiskan di dalam lingkungan istana kemewahan. Kemegahan dan kemakmuran sudah menjadi pemandangan sehari-hari baginya. Secara materi, Mefiboset tidak kekurangan suatu apapun, bahkan lebih dari berlimpah, sehingga bisa dikatakan bahwa ia seorang anak yang beruntung dan bermasa depan cerah. Namun suatu peristiwa telah membuyarkan semua masa depannya. Segala kemegahan dan kemuliaan yang biasa dinikmatinya menjadi keluarga istana dalam waktu sekejap lenyap. Mefiboset telah kehilangan orang-orang yang dicintainya, ayahnya Yonatan, kakeknya Raja Saul, dan saudara-saudaranya yang lain. Mereka tewas di medan peperangan saat melawan orang Filistin. Ketika itu orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab, Malkisua, anak-anak Saul. Jadi Saul, ketiga anaknya dan pembawa senjatanya dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. 1 Samuel 31 ayat 2 dan 6. Saat berita kematian rombongan Saul itu sampai ke istana, kekacauan dan kepanikan melanda seluruh orang di istana. Mefiboset yang pada waktu itu masih berumur 5 tahun sampai jatuh dari gendongan inang pengasuhnya. Akibatnya ia mengalami cacat permanen. Kedua kakinya menjadi timpang. Ia tidak dapat lagi menikmati masa kecil dan remaja sebagaimana layaknya anak-anak normal lainnya. Mefiboset tumbuh sebagai orang yang cacat dan terluka batinnya. Apalagi ia harus keluar dari istana dalam situasi pelarian. Tidak ada lagi figur seorang ayah yang bisa dibanggakan dan memberinya perlindungan. Kegagahan dan kepahlawanan Yonatan ayahnya kini hanyalah kenangan indah belaka. Begitu juga berita tentang kakeknya Raja Saul yang tidak lebih dari seorang raja Israel yang gagal dan tidak berkenan kepada Tuhan. Lengkap sudah penderitaan batin yang harus dialami Mefiboset. Perasaan malu dan tidak berharga terus menghantui pikirannya. Masa lalu yang kelam kini menghalangi langkahnya untuk menatap hari esok. Sepertinya masa depan dan harapannya pun sudah sirna. Masalah dan penderitaan yang datang bertubi-tubi seringkali membuat kita putus asa. Apakah kita sudah tidak punya harapan? Mari berharaplah kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu dari renungan yang kami dengar saat ini Tuhan. Mampukan kami menjadi orang-orang yang selalu berpengharapan kepada Tuhan. Kami yang terluka, Tuhan balut dengan kasih-Mu. Berkati para pendengar saat ini, segala yang dicita-citakan, dirindukan, dipergumulkan, Tuhan menolong di dalam nama Yesus. Yang sakit diberikan kesembuhan, yang berulang tahun diberikan umur panjang. Berkati bangsa dan negara kami, Tuhan tolong. Beri hikmat kebijaksanaan bagi pemimpin bangsa kami, agar dapat memimpin dengan takut akan Tuhan. Berkat-Mu melimpah sepanjang hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan limpah hari ini, amin.